Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita bisa bersama-sama kembali beribadah tengah pekan di kesempatan ini. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita lebih jauh lagi, saya mengajak kita bersama-sama lebih dulu tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan kami ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami berdoa kiranya kesempatan di mana Tuhan berikan kepada kami malam ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami melewati hari-hari kami. Engkau berbicara, Engkau kiranya mendengarkan pujian kami, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita punya satu sobat yang setia, dan teman yang setia inilah yang membuat kita tidak takut dan tidak khawatir melewati segala macam pergumulan dan tekanan hidup ini. Hati kita kuat karena Dia ada dan Dia adalah sahabat kita. Kita yang paling setia, amin. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan satu sobatku yang setia, sungguh Dia Allah yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Sama-sama berkata namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sekali lagi tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin menolong kami agar firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh menjadi rema di dalam hidup kami, yang menuntun perjalanan kami makin serupa dengan Kristus. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau. Ajar kami untuk taat dan setia akan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada kesempatan ini adalah hati yang kuat, tentu yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Saya mengajak kita bersama-sama membuka Efesus pasal 5, saudara. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Efesus 5 ayat 10 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus 6 ayat 10 yang kita baca tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata kuat atau frase kuat di dalam bacaan kita tadi, saudara, mengacu kepada kekuatan spiritualitas. Jadi tidak bicara saudara tentang kekuatan fisik di sini. Tidak ada kaitannya dengan saudara berolahraga, saudara nge-gym atau saudara apapun, tetapi lebih kepada integritas kita, spiritualitas kita, kerohanian kita. Kuat di sini berbicara tentang faith, tentang iman seorang Kristen di hadapan Allah, di hadapan tata suci Tuhan. Di dalam Efesus mengandung nasihat untuk orang Kristen agar bertahan dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Saudara dan saya pasti mengerti dan pasti paham bahwa di sekeliling kehidupan kita begitu banyak godaan-godaan, begitu banyak coba-cobaan. Dan untuk itulah saudara, Efesus Paulus menuliskan untuk kita kuat bertahan di dalam segala pencobaan. Saudara, pencobaan-pencobaan apa yang ada di Efesus? Ada 3, kurang lebihnya 3, tetapi sebenarnya banyak saudara, tetapi 3 yang menjadi poin besar. Yang pertama, pengajaran sesat itu ada di mana-mana. Dan bukan hanya mungkin di zaman Paulus, tetapi zaman kita juga, bahwa pengajaran sesat ada di mana-mana. Itu sebabnya penting sekali kita belajar Alkitab, penting sekali kita ikut pendalaman Alkitab, pemahaman Alkitab, Bible study. Sekurang-kurangnya kita mendengarkan YouTube untuk pengajaran-pengajaran Kristen yang kita taruh di dalam pikiran kita agar kita tidak cepat terombang-ambing. Saudara, Paulus juga mengatakan tantangan itu adalah pergumulan kehidupan pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga kita, ekonomi kita. Dan ini selalu ada di dalam step-step kehidupan saudara dan saya. Ada tekanan-tekanan, ada masalah-masalah, yang pergumulan-pergumulan, entah apa itu yang kemudian menggelisahkan hati kita. Bahkan ketika di sini Paulus berkata bahwa perjuangan itu berat. Dan tantangan kita adalah berjuang untuk membebaskan diri kita, melawan diri kita, dan mengalahkan ego kita. Dan ini hal yang sulit, saudara. Dan 3 hal inilah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus dan termasuk saya dan saudara bahwa tetap kuat. Kekuatan kita tidak bisa berdasarkan atas hebatnya saudara dan saya. Karena kita sedang berjuang, saudara, melawan diri sendiri. Itu sebabnya kita butuh kekuatan, kita butuh tenaga, kita butuh pimpinan dari Allah Tritunggal itu. Supaya apa? Supaya kita bisa kuat menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, Paulus mengatakan bahwa ingat, perlengkapi dirimu dengan senjata Allah. Bukan senjata siapa, tetapi senjata Allah. Senjata Allah itu adalah prinsip-prinsip hidup yang Yesus berikan semasa hidupnya. Apa yang Yesus berikan kepada saudara supaya tetap kuat? Apa yang Yesus titipkan kepada saudara, memberi saudara pemahaman supaya saudara kuat bertahan di dalam cobaan hidup ini, baik pengajaran sesat, pergumulan kehidupan saudara, ketika saudara berjuang melawan diri sendiri. Yang pertama adalah kebenaran firman-Nya sendiri.
Manusia hidup itu tidak hanya makan dari makanan fisik, tetapi juga makanan yang dinamakan makanan spiritual. Kalau makanan fisik kita tidak makan, saudara mati secara fisik. Kalau makanan spiritual saudara tidak makan, maka saudara juga mati secara spiritualitas. Itulah yang namanya kebenaran firman harus menjadi makanan kita sehari-hari. Dan kalau saudara perhatikan di sini bagaimana Tuhan dicobai dengan kelaparan fisiknya, dengan kedagingannya, Tuhan berkata bahwa aku tidak akan mengubah batu ini jadi roti, tetapi sebaliknya iblis itu harus taat kepada firman. Karena firman menulis dan itu segala macam. 3 kali saudara, bahkan ketika di dalam Matius 4 ayat 5 dan 7, iblis mencoba menyalahgunakan ayat Alkitab untuk mencoba Yesus, tetapi Yesus selalu menjawab tantangan kedua dan ketiga dari iblis ini dengan ada tertulis, dan ada tertulis. Saudara, firman itu menjadi makanan daripada Yesus. Tidak bisa tidak, saudara. Pada saat Yesus dicari mama papanya di Yerusalem, saudara, Yesus pernah terpisah ketika berumur muda, saudara, remaja, dan saudara mengatakan papa dan mamamu mencarimu ketika mereka bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, ayah dan ibuku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Yesus tidak bermaksud tidak hormat terhadap orang tuanya, tetapi Yesus mencoba menegaskan kepada semua pendengar itu bahwa ayah dan ibu, orang tua atau orang Kristen yang betul-betul layak dihormati, layak dimuliakan adalah orang-orang yang makanannya adalah firman Tuhan, saudara. Dengan kata lain, betapa pentingnya firman itu di dalam hidup kerohanian saya dan juga hidup di dalam kerohanian saudara. Yang kedua, selain kebenaran firman yang harus menjadi senjata agar kita kuat, doa juga, saudara. Doa masuk di dalam perlengkapan senjata Allah. Doa itu bicara tentang bagaimana kita meminta dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatunya. Apa yang ada di dalam hati, apa yang di dalam pikiran, itu sebabnya ketika Tuhan berdoa, dia selalu berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga denganku di sini? Berjaga-jaga salah satunya adalah berdoa, saudara. Membuka hati tetap melek, membuka diri untuk punya tetap relasi dengan Tuhan, karena relasi itulah yang membuat saudara dan saya menjadi lebih kuat, maka disinilah dikatakan kita perlu berdoa. Dan Paulus berkata bahwa saling mendoakanlah kamu satu dan yang lain. Sebab saudara, ketika kita lelah, ada orang-orang di dekat kita yang mendoakan kita. Ketika mereka lelah, kita mendoakan mereka. Itu jauh membuat suasana itu menjadi lebih kuatnya luar biasa. Orang mengatakan Paulus itu kuat, Elia itu kuat. Orang-orang di zaman dulu, nabi-nabi itu kuat. Pada kenyataannya saudara, semua manusia lemah. Saudara baca Alkitab dengan baik. Bagaimana pergumulan hidup mereka menghadapi tantangan-tantangan mereka. Dan semua orang pada masanya punya sendiri-sendiri masalah. Kita pun hari ini punya masalah sendiri-sendiri. Tetapi apakah kita kuat? Elia pernah takut kepada seorang perempuan. Bahkan ketika Allah menjadi manusia, dia takut seperti mau mati rasanya. Dan mengatasi semua itu saudara dengan apa? Dengan berdoa. Saudara, ada seorang Kristen di Inggris yang bekerja sebagai buruh. Ia seorang yang sederhana, tetapi mempunyai hati yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sadar bahwa ia tidak terpanggil untuk menjadi pengkhotbah atau penginjil. Oleh karena itu pada suatu hari dia datang kepada pendetanya dan meminta nasihat mengenai jenis pelayanan yang dapat dia kerjakan. Bapak pendeta itu berkata kepada dia, ambillah sebuah buku. Dan pada tiap halamannya hendaklah kamu bagi menjadi 3 kolom. Pada kolom pertama kamu tulis nomor, pada kolom kedua kamu tulis nama orang lain yang belum mengenal Kristus. Pada kolom yang ketiga kamu tulis kapan orang itu bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, setelah itu tugasmu ialah berdoa. Dan sekali lagi berdoa agar orang-orang itu benar-benar diselamatkan. Saudara, setelah memberikan nasihat itu, Bapak Pendeta itu berdoa untuk buruh yang saleh itu, supaya ia menjadi berkat yang besar bagi orang banyak. 40 tahun kemudian, saudara, buruh itu meninggal dunia. Dan buku catatannya ditemukan oleh seorang hamba Tuhan. Ternyata di dalamnya ada tertulis 2.450 nama orang yang sudah bertobat karena pelayanan doa syafaat yang indah dari buruh yang sederhana ini. Saudara, dunia kita ada ajaran palsu.
Kita terhindar dari kesesatan karena kita berdoa dan didoakan. Saudara kuat dalam pergumulan karena ada orang yang berdoa bagi saudara. Saudara juga bisa mendoakan orang lain supaya orang lain itu kuat, saudara. Kita yang jelas adalah harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanan kita harus firman Tuhan. Jalan kita harus diterangi oleh Alkitab. Perkataan kita harus dilandasi oleh Alkitab. Tindakan kita, tangan kita, kaki kita, mengerjakan, berjalan dimanapun kita berjalan harus sesuai dengan Alkitab. Dan terus berdoa ketika saudara dan saya di pagi hari, di malam hari untuk orang kudus, untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, kerabat kita, dan percayalah orang lain juga mendoakan saudara. Dengan itu maka siklus spiritualitas yang indah sedang terjalin dengan baik. Dan kita bisa menjadi kuat bukan karena kekuatan kita, tetapi perlengkapan senjata Allah di mana kita hidup di dalam Kristus. Di mana orang lain hidup dalam Kristus dan mengingat saudara, mendoakan saudara. Begitu juga sebaliknya. Marilah saudara melalui firman renungan kita di malam hari ini, kita punya komitmen yang baru untuk coba belajar dengan serius, lebih sungguh-sungguh lagi. Hati kita kuat di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kuat karena Engkau memberikan kami kekuatan. Kami rindu Tuhan, Engkau ajar kami senantiasa bagaimana kami melakukan yang terbaik kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk berdoa, ajar kami memakan firman-Mu setiap hari dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Kasihanilah setiap kami Tuhan, kami memang membutuhkan Engkau luar biasa dalam hidup kami. Sebab tanpa-Mu kami akan lemah, tanpa-Mu kami tidak berdaya. Bersama-Mu kami hebat, kami lebih daripada pemenang. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang sakit pada hari ini, kiranya Tuhan menjamah menguatkan. Mereka yang sedang berada dalam tekanan hidup, Tuhan ingatkan, pakai terus perlengkapan senjata Allah. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali di dalam ibadah-ibadah kita, dan kiranya Tuhan memberkati. Bagi yang merayakannya, selamat Imlek, dan biarlah hari pengucapan syukur ini membuat hati kita berbunga-bunga kepada Tuhan setiap saatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia-Nya menyertai kita. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang kuharapkan. Namun ada Yesus yang setia, bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia, bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman ku melangkah. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia, bersamaku melewati semua. Aku tahu semua
mampu aku lewati. Tanpamu Tuhan menolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Aku tahu semua ini takkan mampu